Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 10 KM301 yang beranggotakan Rudin Hidayat dari Jakarta, Satya Wigati Utomo dari Jakarta, Ervina Ayu Saufika dari Bogor, Pratik Sohendar dari Brebes, dan Nisa Oktavia dari Samarinda. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang datang di acara webinar pelatihan public speaking, Be a Good Speaker for Better Future. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kita semua kesempatan untuk hadir di acara webinar pelatihan public speaking, Be a Good Speaker for Better Future pada hari ini. Yang saya hormati, Ketua Acara Webinar Public Speaking, Mas Satya Wigati Utomo, dan yang saya hargai para teman-teman panitia dan para hadirin sekalian. Pada acara malam hari ini, diharapkan kita semua dapat menjadi seorang speaker yang baik dan dapat tampil berbicara di depan publik dengan lebih percaya diri. Acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada seluruh hadirin, dapat menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Kepada seluruh hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Acara Webinar Pelatihan Public Speaking, Mas Satya Wigati Utomo. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kapolri PJD Komunikasi Unsia, Ibu Rosana. Yang saya hormati pemateri webinar acara hari ini, Kak Rudin Hidayat, serta yang saya hormati para peserta dan panitia webinar pada hari ini. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat rahmat-Nya, sehingga kita bisa bertatap maya dalam acara webinar pada hari ini. Izinkan saya, Satya Wigati Utomo, selaku Ketua Panitia acara ini, menyampaikan satu atau dua kata-kata. Tujuan dari diadakannya webinar ini untuk membangun public speaking karakter generasi muda dalam mengasah dan menjadi seorang speaker yang kompeten di masa depan. Selanjutnya saya mengucapkan selamat kepada para peserta webinar pada hari ini. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang terkait yang telah membantu menyukseskan acara ini. Tak lupa saya ucapkan terima kasih dan sampaikan kepada segenap panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan lancar dan baik tanpa adanya halangan suatu apa.
buat kebaya merah hadiah pacar. Cukup sekian sambutan saya. Semoga acaranya berjalan dengan lancar. Terima kasih kepada Mas Satya Wigati Utomo atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi untuk pelatihan public speaking yang akan disampaikan oleh Mas Rudin Hidayat dan akan dipimpin oleh Mas Satya Wigati Utomo. Kepada Mas Rudin Hidayat dan Mas Satya Wigati Utomo, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih pada MC Kak Ervina. Dan sebelum masuk pada inti acara, biar lebih afdol nih, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Satya Wigatomo. Mungkin teman-teman bisa panggil saya Satya, atau Kak Satya, Mas Satya, atau Bapak juga boleh. Dan pada webinar hari ini, saya akan menjadi moderator yang akan membantu dan memandu berlangsungnya acara ini. Baik, saya kira kita langsung saja masuk ke dalam inti dari acara pada hari ini. Hari ini kita kehadiran seorang narasumber, praktisi yang luar biasa di bidangnya, seorang speaker yang namanya sudah tidak asing lagi, dan spesial kami undang pada hari ini, Rudin Hidayat. Kak Rudin, bagaimana kabarnya? Baik, terima kasih Kak Satya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kabar saya, Alhamdulillah, luar biasa Kak Satya ya. Semoga rekan-rekan dan Kak Satya juga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, Kak Rudin, so hari ini kita semua yang hadir di sini pastinya sangat excited banget nih mau tahu bagaimana tips, trik, dan ilmu lainnya nih tentang bagaimana sih atau how to be a good speaker for a better future. Mungkin Kak Rudin bisa langsung menyampaikan materinya, Kak, dengan durasi selama 15 menit ya, Kak. Silakan, Kak Rudin. Luar biasa sekali ya Kak Satya dan rekan-rekan. Terima kasih atas kesempatan ini. Sebelumnya, perkenalkan, saya Hidayat. Pada pertemuan ini saya akan sedikit berbagi dan kita akan sama-sama belajar mengenai public speaking ya. Tentunya siapapun bisa menjadi public speaker dengan banyak belajar dan tentunya banyak berlatih ya rekan-rekan. Nah, kemampuan public speaking ini merupakan salah satu kemampuan yang sangat penting yang akan berguna bagi siapapun di industri manapun tentunya. Selain karyawan, hingga manajer sekalipun akan bisa diuntungkan dengan kemampuan public speaking yang baik. Nah, apa kuncinya? Kunci dari kesuksesan public speaking itu sendiri tentunya bukan hanya perkara kita bisa atau berani tampil di depan umum gitu ya, tetapi bagaimana kita bisa menyampaikan ide dan pemikiran kita secara verbal maupun nonverbal. Nah, tentunya skill public speaking ini nyatanya bisa kita latih dan kita pelajari. Nah, rekan-rekan, berikut beberapa tips dari public speaking yang saya rangkum dari Douglas Vermeeren, seorang penulis buku dan pembicara di berbagai seminar. Di antaranya kita dalam public speaking itu, yang pertama, jangan langsung berbicara saat baru tampil ke depan gitu ya. Nah, pada saat nama kita disebut dan kita mulai melangkahkan kaki ke hadapan para audiens, pada detik-detik itu biasanya kegugupan kita sudah mulai merasakan kegugupan yang memuncak gitu ya, bahkan hingga gemetar atau berkeringat. Nah, pada saat kondisi seperti itu, jangan langsung berbicara untuk menutupi kegugupan kita ketika berjalan ke arah penonton ya, ke depan penonton gitu. Melainkan eh, coba jalan perlahan dan diam sejenak untuk tarik nafas, berdiam sejenak di depan sebelum kita mulai berbicara gitu kan. Nah, mungkin kita akan membayangkan suasana hening yang awkward atau proses yang lainnya gitu. Tapi justru ketika kita bisa mengontrol diri dan menyapa penonton dengan tegas, kita malah menunjukkan kesan bahwa kita percaya diri dan menguasai situasi seperti itu, rekan-rekan. Nah, untuk yang
kedua yang harus kita lakukan itu jaga kontak mata dengan audiens. Jaga kontak mata dengan audiens ini, kontak mata merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan tentunya saat melakukan public speaking. Jika belum terbiasa dan gugup untuk memandang audiens tepat di mata, gitu ya, coba alihkan pandangan kita ke bagian batang hidung atau dahi seperti ini. Lalu usahakan agar pandangan kita tidak terus-menerus atau terus-terusan beralih dari satu tempat ke tempat lain atau dari sisi satu ke sisi yang lain. Lalu usahakan agar pandangan kita tidak ke sana ke sini maksudnya begitu ya. Nah, namun coba untuk menahan pandangan lebih lama. Cara ini juga efektif untuk menghilangkan rasa gugup dan membuat kita lebih fokus saat melakukan public speaking. Nah, di antara itu ada juga kita harus melakukan perlahan pada saat berbicara, gitu kan. Mudah bagi siapapun intinya yang merasa gugup untuk berbicara terlalu cepat gitu, dan malah melewati poin-poin penting yang ingin disampaikan. Akhirnya informasi yang disampaikan malah tidak jelas dan sulit dipahami oleh audiens. Nah, untuk itu coba latih diri kita untuk berbicara perlahan dengan artikulasi yang jelas, berhenti sejenak untuk tarik nafas jika terlalu gugup gitu ya, rekan-rekan. Nah, dan baru kita lanjutkan kembali ke presentasi kita. Nah, untuk hal selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah fokus untuk memberi ya, bukan untuk meminta. Maksudnya, menurut Douglas di sini, pembicara yang melakukan presentasi semata-mata hanya untuk terkenal atau memaksa audiens setuju dengan ide-idenya justru membuat penonton tidak memperhatikan mereka. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan public speaking dengan percaya diri dan dipercaya oleh penonton? Ternyata alasannya sederhana. Kita harus bisa memberikan nilai baru dan inspirasi, bukan hanya berbicara demi mendapatkan ketenaran atau follower ya, pengikut seperti itu. Jadi karena itu kita bisa menunjukkan perasaan dan emosi saat melakukan public speaking untuk membuat kita lebih terlihat meyakinkan. Kita juga diperbolehkan untuk menunjukkan rasa gembira dan bangga atas ide yang ingin kita sampaikan. Nah, selanjutnya kita nggak apa-apa juga harus cuek gitu ya dengan para haters. Memang harus gitu loh. Nah, satu hal yang pasti yang perlu kita ketahui adalah kita tidak bisa mengubah pendapat dan pandangan semua orang mengenai diri kita atau ide-ide kita. Pasti akan selalu ada orang yang setuju dan tidak suka dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jangan sampai kita terlalu fokus mengurusi orang-orang yang tidak sependapat dengan atau haters gitu ya. Nah, tak perlu menghiraukan kritik yang tidak membangun tentunya rekan-rekan, dan fokuslah pada mereka yang mendukung kita agar kita lebih percaya diri dan tenang saat melakukan public speaking. Nah, itulah beberapa tips cara public speaking di antaranya ya yang saya rangkum sangat singkat ini untuk kita eh, terbiasa tampil di depan umum gitu Kak Satya. Nah, demikian mungkin penjelasan singkat dari saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Untuk acara selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi ternyata menjadi seorang speaker itu gampang-gampang susah ya Kak Rudin. Yang penting adalah percaya pada diri kita sendiri ya. Oke, baik, mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya. Karena durasi hanya 5 menit, maka kami beri kesempatan untuk 2 orang penanya ya. Bisa raise hand, komen, ataupun langsung on mic. Silakan teman-teman. Kak Rudin, saya ingin bertanya.
Perkenalkan, saya Nisra Oktavia dari Pontianak, Kalimantan Barat. Gimana ya caranya menyiasati perasaan takut cemas gitu ya saat kita ingin melakukan public speaking di depan banyak audiens gitu? Terima kasih, Kak. Ya, baik Kak Rudin, silakan mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih atas pertanyaannya dari Kak Octavia. Pertanyaan yang bagus sekali ya rekan-rekan. Nah, bagaimana kita mensiasati apa namanya kecemasan atau ketakutan pada saat presentasi gitu ya. Nah, selain kita harus mengatur pola nafas kita, tentunya sebelum presentasi kita sudah berlatih untuk memahami isi dari apa yang akan kita sampaikan gitu ya rekan-rekan. Nah, selain kita memahami topik pembicaraan itu, tentunya kita harus mencari tahu nih siapa background dari audiens kita. Nah, gitu kan tentunya. Selain itu, dibarengi dengan latihan terus-menerus sebelum presentasi, ada baiknya kita apresiasi diri sendiri. Maksudnya itu tidak perlu merasa gagal saat melakukan kesalahan gitu ya rekan-rekan. Karena siapapun pasti akan mengalami kesalahan tersebut atau kecemasan tersebut gitu loh. Nah, sebab dari sanalah kita tahu apa yang perlu kita perbaiki ke depannya. Jadi tentunya sebelum presentasi ada baiknya kita memahami topik itu dengan benar gitu ya, seluruh isi topik itu dengan benar dan cari tahu audiens kita pada saat presentasi itu dengan baik. Mungkin itu sedikit dari tips yang bisa saya sampaikan gitu ya Kak Satya. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih Kak Rudin, juga terima kasih banyak atas materi dan diskusi yang luar biasa pada hari ini. Teman-teman mohon untuk tidak leave dulu karena kita akan masuk pada acara selanjutnya. Saya kembalikan ke MC, silakan Kak Ervina. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mas Rudin. Ya, baik. Kita akan buka satu pertanyaan lagi ya. Untuk hadirin sekalian yang ingin bertanya, mungkin ada lagi. Halo Kak, saya ingin bertanya, Ya, baik. Silakan. dalam menunjang public speaking kan biasanya kita memerlukan sebuah alat peraga, alat bantu. Kira-kira apa aja sih yang harus disiapkan atau alat bantu apa aja yang biasanya ada untuk public speaking? Thank you. Oke, baik. Terima kasih. Pertanyaan yang sangat bagus juga dari Kak Pratik ya. Di sini penggunaan alat bantu itu memang sangat mendukung sekali akan presentasi yang baik gitu ya. Di antaranya alat bantu apa sih yang digunakan gitu dalam presentasi itu seperti musik, foto, video atau film pada pada PowerPoint atau pada slide pada PPT kita dan tidak memiliki banyak animasi yang ada di PPT tersebut. Nah, salah satunya pilih gambar atau background yang mewakili makna yang disampaikan dalam presentasi itu. Ambil poin-poin utama yang ditampilkan serta apa namanya ada juga bisa juga poster atau replika sampel gitu handout. Nah, itu merupakan alat bantu yang biasa digunakan dalam public speaking atau presentasi. Begitu Mas Pratik. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Mas Rudin Hidayat dan Mas Satya Wigati Utomo atas materi yang telah disampaikan dan juga jawaban-jawaban atas pertanyaan para peserta sekalian. Kalau begitu, para hadirin sekalian, telah sampailah kita pada di penghujung acara hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Mas Rudin dapat kita serap dan kita pelajari dengan baik agar bisa menjadi public speaker yang lebih baik dan lebih percaya diri lagi. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam kalimat atau ucapan saya dan juga apa yang telah disampaikan oleh Mas Rudin dan Mas Satya. Mohon untuk dimaafkan dan dimaklumi. Saya Ervina sebagai MC hari ini. Mohon pamit undur diri dan semoga kita dapat berjumpa di pertemuan berikutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.